Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, terutama akhwat jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah, karena ini kajian khusus muslimah, tapi tak terlarang bagi para ikhwan untuk menghadirinya. Dalam tema benteng wanita muslimah, dan judul yang kita bahas sekarang ini adalah kiat mengatasi kesedihan. Kenapa ini dianggap salah satu benteng? Karena bila keliru, salah atau tidak mampu mengatasi kesedihan, maka siapapun akan menyebabkan dia lebih terpuruk, lebih buruk, dan tak mustahil melangkah ke arah yang salah karena kesedihan yang dia alami. Betapa banyak orang yang sedih, resah, gelisah, risau, galau, stres, depresi, kemudian dia salah langkah, lari ke dukun, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, lari ke mabuk-mabukan atau ke obat-obat terlarang. Makanya wajib mengetahui cara mengatasi kesedihan secara syar'i. Kesedihan itu salah satu di antara target setan di dalam menggoda manusia. Karena setelah sedih, orang itu lebih mudah untuk dikendalikan oleh setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10, Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladhina amanu. Hanyalah bisik-bisik itu dari setan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Apa itu sedih? Diterangkan oleh para ulama ahli bahasa. Bahasa Arabnya al-hazan. Di antaranya Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah, juga dalam kitab Al-Qamusul Muhit, dikatakan al-hazan lughatan diddus surur. Al-hazan secara bahasa lawan dari gembira. Wa qila al-huznu bid-dhamm, ada lagi dengan lafad al-huznu dengan dhammah. Maknanya adalah alham. Alham ini keresahan, kegelisahan, atau tidak nyamannya hati. Bedanya dengan hazan, kalau alham ketidaknyamanan hati karena ketidakpastian.
tentang masa depan, apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi esok, apa yang akan teralami di kemudian hari, di masa depan, membuat dia tidak nyaman. Itu ham. Bahasa kitanya resah, gelisah. Adapun hazan, ketidaknyamanan hati karena kejadian masa lalu. Baik tadi, kemarin, atau beberapa waktu yang lalu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, lalu hati tidak nyaman. Itu sedih, itu hazan. Dicaci orang, dihina orang, ditipu orang, atau uang hilang jatuh, atau kejadian lain yang membuat hati tidak nyaman, itu adalah hazan, itu adalah sedih. Di dalam Al-Quran, kesedihan sering disebut, tapi dalam konteks larangan. Kita dilarang bersedih oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dalam Al-Quran surah Ali Imran 139, Allah berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalianlah yang paling tinggi kalau kalian orang yang beriman. Jadi ada dua larangan, jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Juga dalam surah An-Nahl 127 Allah berfirman, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْكٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Ketika kita menghadapi orang-orang yang nyebelin, terutama di dunia dakwah, ada celaan, ada makian, ada makar, rencana jahat, dan itu pasti teralami oleh setiap pegiat dakwah, termasuk Nabi SAW. Kata Allah, wala tahzan alaihim. Kamu nggak perlu merasa sedih atas ulah-ulah mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan nggak perlu hatimu merasa sumpek dari makar-makar mereka. Jadi ketika kita mendengar dakwah kita dicela, pemahaman kita diejek dan seterusnya, kita seringkali merasakan kesedihan. Dan itu teralami oleh Rasul SAW. Turun ayat, wala tahzan alaihim. Jangan kamu merasa sedih atas ulah mereka. Termasuk ketika Nabi SAW bersembunyi di sebuah gua bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjelang hijrah ke Madinah. Ketika semua kaum muslimin sudah hijrah, Nabi dan Abu Bakar belum. Terakhir nanti turun ayat perintah Nabi untuk hijrah, beliau mengajak Abu Bakar. Sebelum hijrah, Nabi dan Abu Bakar ini tidak langsung menuju Madinah, tapi berangkat bertolak belakang dengan arah Madinah, terus ke Bukit Thur, dan menemukan gua di sana disebut Gua Thur. Kemudian bersembunyi selama 3 hari. Sejak Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ketika di dalam gua, kelihatan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan ekspresi kesedihan. Nggak tega melihat Nabi SAW menderita seperti itu. Maka kata Nabi SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Makna bersama kita
menolong kita, mengawasi kita, melindungi kita. Dan ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Ketika idhuma fil ghar. Ketika dua-duanya ada di sebuah gua. La tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu menyertai kita. Jadi Allah melarang Rasulnya untuk bersedih. Kenapa? Li'annahu la yajlubu manfa'ah wa la yadfa'u madharah fala fa'idata fih. Wa ma la fa'idata fihi la ya'murullahu bih. Karena kesedihan itu tidak bisa meraih manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan tidak ada faidahnya. Maka apa yang tidak ada faidahnya tidak mungkin diperintahkan oleh Allah. Itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab As-Suluk. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wali annal hazan la maslahata fihi lil qalb wa ahabu syai'i minasy syaitan ila syaitan ayahzunal abdu liyuqta'ahu an sayrihi wa yuqifahu an sulukihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kesedihan itu tidak ada maslahat bagi hati. Dan sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan untuk membuat seorang hamba bersedih agar terhenti langkahnya, agar berhenti juga aktivitasnya. Karena sedih, dia nggak semangat. Dia nggak mood melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kerjanya nangis, melamun, diem, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kan gitu. Maka itulah godaan setan. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang yang beriman itu merasa sedih. Jadi sedih target setan dalam menggoda orang yang beriman. Setelah sedih, maka lebih mudah menggoda ke arah yang lebih buruk. Karena itu pula Nabi SAW sering berlindung kepada Allah dari kesedihan dan keresahan. Banyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari alham dan alhazan, keresahan dan kesedihan. Jadi kalau berlindung dari kesedihan dan keresahan menunjukkan sedih dan resah itu sesuatu yang buruk. Oleh karena itu maka tidak boleh kita bersedih. Apa makna tidak boleh bersedih? Apakah kalau kita mengalami musibah, baik kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, diejek orang, dihina orang, dibuli orang, ditipu orang, kita tidak boleh bersedih? Apakah karena ini dilarang berarti bersedih adalah dosa? Tidak demikian. Kenapa? Karena bersedih sesuatu yang manusiawi. Wajar kalau seorang bersedih ketika mengalami kejadian buruk. Maka ketika menjelaskan poin ini, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang beliau jelaskan dalam kitab As-Suluk,
Kata beliau, wala ya'thamu sahibul hazan idza lam yaqtarin bihuznihi muharram kaman yahzanu alal masaib. Orang yang mengalami kesedihan tidak berdosa dengan sedihnya apabila kesedihannya itu tidak disertai dengan perbuatan yang haram. Seperti orang yang sedih karena dapat musibah. Nabi SAW ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau sedih sampai menangis. Tapi apa kata beliau? Innallaha la yu'akhidhu bidam'il ain wa la yahzanul qalb walakin yu'akhidhu ala hadha wa yarham wa asyara biyadihi ila lisani. Kata Rasul SAW, Allah tidak akan mengazab seseorang karena air mata yang meleleh atau karena hati yang bersedih. Hati yang sedih, air mata yang berurai ketika sedih, tidak dosa, tidak diazab. Akan tapi Allah akan mengazab atau memberi rahmat kepada orang yang sedih karena ini. Sambil berisyarat kemana? Ke lidahnya, ke lisannya. Kesedihan bisa melahirkan pahala. Kalau ketika sedih, lisannya tergerak untuk melakukan, mengucapkan hal yang Allah syariatkan. Seperti kalau itu musibah pertama istirja dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua berdoa Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlifli khaira minha dan ganti bagiku dengan sesuatu yang lebih baik. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta agar kesedihannya ini segera dihilangkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Atau kata Nabi SAW, siapa orang yang mengalami kesedihan atau keresahan, kemudian dia berdoa dengan doa ini, Allah akan hilangkan kesedihan. Di antaranya Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasiyati biyadik. Dan seterusnya. Ya Allah sungguhnya aku hambamu. Anak dari hambamu. Anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Terus sampai akhirnya Allahumma inni as'aluka bikullismin sammaita bihi nafsaka. Ya Allah sungguhnya aku meminta kepada engkau dengan menyebut semua nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Terus sampai akhir doa itu. Maka kesedihannya akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Nah kalau lisannya ketika sedih mengucapkan apa yang Allah syariatkan, jadi pahala. Turun rahmat Allah, turun hidayah Allah, turun ampunan dari Allah, ridho Allah, dan seterusnya. Tapi kalau selama sedih, mulutnya mengucapkan hal yang terlarang diucapkan. Seperti kok Allah kejam banget sih. Kurang apa sih saya umpamanya ya. Dalam beribadah kok diberikan musibah seberat ini? Di mana letak keadilan Allah? Umpamanya. Atau aduh celaka kita ini dan seterusnya. Maka menjadi dosa dan diazab. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Walakin yu'akhidhu ala hadha wa yarham. Allah akan mengazab seorang hamba yang dapat musibah atau memberi rahmat karena lisannya ini.
Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dan dalam hadis yang lainnya, hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna." Sesungguhnya mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih, tapi kita tidak berkata ketika sedih dan nangis kecuali dengan perkataan yang Allah ridhai. Oleh karena itulah maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab As-Suluk, "Fayu'fa anil hazan idza lam yaqtarin bihi ma yakrahuhu Allah." Maka tidak apa-apa untuk bersedih apabila tidak dibarengi dengan perbuatan atau ucapan yang Allah benci. Amma idza kana al-hazan ala wajhi tasakhut lil qada fa huwa munafin li ridha wa hadha manhiyun anhu. Adapun apabila kesedihan itu disebabkan karena jengkel, karena kesal, karena marah terhadap ketetapan Allah atas dirinya, maka ini bertolak belakang dengan ridha, dan inilah kesedihan yang terlarang. Lalu berkata selanjutnya, kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, wa qad yuthabu 'alal hazan idza iqturina bihi ma yuhmadu 'alaih. Kadang-kadang bersedih itu dapat pahala bila disertai dengan sikap yang terpuji. Kadang-kadang wajib, kalau tidak bersedih dosa, diragukan keimanannya. Contohnya apa? Contoh sedih karena ada musibah yang menimpa Islam atau kaum muslimin. Gak boleh gak sedih, gak boleh gembira, gak boleh senang. Lihat kaum muslimin saudara kita di Palestina dibantai. Wajib kita sedih. Doakan mereka. Bantu mereka. Dengan yang mampu kita lakukan. Mampu menggalang dana untuk dikirim ke mereka. Galang dana. Kirimkan ke sana. Baik makanan, pakaian yang masih layak. Gak mampu, minimal doa. Agar kaum muslimin di sana ditolong, dikuatkan. Dan musuhnya dari kalangan Zionis, Yahudi, segera dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Wajib sedih. Karena kesedihan ini bukti adanya iman. Nabi SAW menyatakan, al-mu'minuna ba'duhum li ba'din kalbunian yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim lain itu seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dalam riwayat lain ibarat satu tubuh. Kalau sebagian ada yang sakit, semuanya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Kaum muslimin di Palestina dibantai, kita ikut sakit, ikut sedih, ikut mendoakan, ikut membantu. Gimana membantunya? Yang bisa kita lakukan. Kirim bantuan makanan, obat-obatan, pakaian, uang, dan seterusnya. Iya, wajib mereka merasakan kesedihan. Atau umpamanya ajaran Islam dimarginalkan oleh sebagian orang. Seperti pelarangan berkerudung umpamanya. Ada isu pasukan paskibraka tidak boleh memakai jilbab. Wajib kita sedih. Protes-protes. Kalau kita mampu, alhamdulillah MUI kita responnya. Memprotes hal ini. Mewakili kita semua. Ya. Atau di sebuah perusahaan, para karyawannya
tidak boleh berjilbab. Kalau ini saya dukung, karyawan nggak boleh berjilbab. Karena tasyabuh dengan akhwat. Yang wajib berjilbab adalah karyawati. Karyawan dilarang berjilbab di perusahaan saya, bagus. Tapi karyawati harus pakai, bagus. Tapi kalau karyawati tidak boleh berjilbab, ini bukan urusan pribadi, urusan agama kita. Mau dihapus atau syiarnya tidak boleh ada di perusahaan itu, wajib merasa sedih kita. Prihatin ya terhadap hal tersebut. Nah, oleh karena itulah maka orang yang merasakan kesedihan karena Islam dan kaum muslimin memperoleh musibah lalu sedih. Kesedihannya menghapus dosa, menambah pahala. Dan termasuk ke dalam keumuman satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Nabi SAW, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqmin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kafarallahu bihi min sayiatihi. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin, baik kelelahan, kepayahan, penyakit, kesedihan, ataupun keresahan. Kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa dari orang seperti itu. Jadi kita merasa sedih ketika Islam dan kaum muslimin memperoleh musibah, sedih. Karena itu agama kita, karena mereka saudara kita, bagian dari anggota tubuh kita, sedih. Maka kesedihan ini selain memperoleh pahala, juga menghapus dosa-dosa dari diri kita. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dilarang bersedih adalah pertama, dilarang melakukan atau mengucapkan hal yang terlarang ketika bersedih, ketika dapat musibah. Itu pertama. Kedua, makna larangan bersedih adalah jangan melakukan, mengungkit apa yang bisa membuat kita sedih. Seperti kejadian-kejadian masa lalu yang membuat kita sedih, membuat kita depresi, membuat kita stres, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi, akhirnya kita sedih kembali. Hindarkan semua penyebab yang membuat kita bersedih. Apapun itu. Itu makna wala tahzanu. Jangan kalian bersedih, maknanya jangan melakukan apapun yang membuat kita sedih. Salah satunya apa? Mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit masa lalu yang pahit bagi kita. Sampai menceritakannya juga sampai sedih lagi gitu kan. Sampai nangis lagi, orang yang dengarnya juga ikut hanyut, nangis lagi. Nggak boleh. Karena apa? Tadi oleh Imam Ibnu Qayyim dikatakan, sedih itu tidak ada maslahat bagi hati. Tidak bisa menarik manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan tidak ada faidahnya. Makanya pertama dilarang oleh Allah dalam Al-Quran wala tahzanu. Nabi SAW pun berlindung kepada Allah dari keresahan dan kesedihan. Adapun beberapa hadis yang seolah-olah memuji kesedihan yang sering kita dengar. Pertama, ada hadis innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedih. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ini hadis Israiliyat yang tidak boleh dijadikan hujjah.
Ada satu athar yang lain. Innallaha idza ahaballaha 'abdan nasaba fi qalbihi naihatuhu wa idza abghadha 'abdan ja'ala fi qalbihi mizmara. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan rintihan kesedihan di dalam hatinya. Dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah jadikan hatinya selalu bersenandung. Ini ada hadis, tapi fahadha atharun israiliyun la yuhtaju bihi. Ini athar Israiliyat yang tidak boleh dijadikan hujjah. Oleh karena itulah maka ketika Imam Ibnu Qayyim menemukan satu pernyataan dari ulama sufi. Ada kitab namanya Manazilus Sairin, susunan Al-Harawi. Di dalam kitab Manazilus Sairin ini pengarang mengatakan wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul hazn. Di antara kedudukan mulia yang diambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini termasuk kedudukan hazn, sedih. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, hadza khilafu ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Pernyataan ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Quran Sunnah melarang kita bersedih. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan. Kalau ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dilarang oleh Nabi dalam hadisnya, juga Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan. Ini menunjukkan kesedihan itu buruk dan harus dihindarkan. Ada lagi sebuah hadis lain yang sering dijadikan dalil untuk menunjukkan terpujinya sedih. Hadis itu menyatakan anna Rasul sallallahu kana mutawasilul ahzan daimul fikr. Sesungguhnya Rasul sallallahu selalu bersedih dan selalu berfikir. Ada hadis ini. Tapi hadis ini diteliti oleh para ulama dari aspek sanad. Dan di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Hind bin Abi Halah. Dan dia ini majhul, la yu'rafu indal muhaddithin. Tidak dikenal. Kalau ada satu rawi yang majhul, tidak dikenal, otomatis sifatnya enggak dikenal. Tidak diketahui terpercaya atau tidak. Jujur atau tidak, hafalannya itu dhabit apa tidak, thiqat apa tidak, tidak diketahui maka dhaif. Oleh karena itulah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa inna hadith Hind bin Abi Halah fi sifatin Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana mutawassilul ahzan hadithun la yathbutu wa fi isnadihi man la yu'raf. Adapun hadis yang diterima dari Hind bin Abi Halah tentang sifat Nabi, bahwa Nabi selalu bersedih dan selalu berfikir, ini hadis yang tidak sahih. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Berdasarkan hal itulah maka hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan bersedih semuanya, pertama sanadnya dhaif, kedua isinya bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih yang melarang kita dari kesedihan. Nabi SAW pun berlindung kepada Allah dari keresahan dan kesedihan. Adapun
firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Siapa Nabi Ya'qub? Disebut dengan sebutan Nabi Israel. Ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Dan anak-anak Nabi Ya'qub semuanya itu menjadi bukan semuanya. Nabi-nabi setelahnya adalah anak turunan Nabi Ya'qub. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya anak-anak turunan dari Nabi Ya'qub. Makanya disebut Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Bani Israel adalah anak-anak turunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub sedih ketika kehilangan Yusuf yang dianggapnya mati diterkam serigala. Padahal itu konspirasi saudara-saudaranya ya, dijebluskan kemana? Ke sumur, terus ada yang ngangkut, dijual sebagai budak, akhirnya tinggal di istana. Nabi Ya'qub sedih sampai kedua matanya itu buta. Disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 84, wa biyaddat aynahu minal huzn. Memutihlah kedua mata Nabi Ya'qub itu karena kesedihan. Ini bukan menunjukkan baiknya sedih. Tapi disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Qayyim, fahuwa ikhbarun an halihi bimusabihi bifaqdi waladihi wa habibihi wa annahu ibtalahu bidzalik. Ayat ini berisi informasi tentang musibah yang teralami oleh Nabi Ya'qub yang membuat beliau sedih. Hanya berita, bukan menunjukkan ini bagus, enggak. Dan kita sudah jelaskan bersedih karena musibah tidak dosa, boleh. Yang dosa adalah respon yang salah ketika bersedih. Ketika bersedih mulutnya tak terjaga, ngomong yang diharamkan. Perilakunya juga tidak terkendali, dia pergi ke dukun. Dia kemudian konsultasi ke orang yang salah. Dia kemudian mabuk untuk menghilangkan kesedihannya. Atau ngobat untuk menghilangkan pikiran yang membuat dia stres. Atau mencari hiburan yang berupa dosa dan maksiat. Nah ini yang dosa. Kesedihan yang direspon secara keliru, secara salah. Oleh karena itulah maka karena kesedihan merupakan musibah yang pasti teralami oleh manusia di dunia, baik mukmin ataupun kafir, maka kesedihan ini tidak teralami oleh ahli surga di surga. Karena kesedihan buruk, kesedihan musibah. Seluruh yang membuat hati tidak nyaman dicabut oleh Allah. Baik itu sedih, iri, dengki, cemburu, atau yang sejenisnya dicabut oleh Allah dari dada orang-orang yang ahli surga. Makanya Allah berfirman tentang ahli surga. Yang Allah jelaskan dalam surah Fatir ayat 34. Kata Allah, berkata ahli surga. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Termasuk yang sejenisnya, resah, gelisah, suudzon, iri, dengki kepada yang lain, atau cemburu.
Ahli surga tidak akan iri dengki kepada ahli surga yang levelnya lebih tinggi daripada dia. Ahli surga nanti memiliki beberapa istri di surga. Ada bidadari surga, istrinya yang menjadi istri di dunia, kemudian masuk surga, akan tetap menjadi istrinya sampai di surga. Selain istri ada bidadari surga. Istri ini cemburu dong. Cemburu termasuk jenis ham dan hazan. Ketidaknyamanan hati. Itu diangkat. Dihilangkan dari diri para wanita ahli surga. Nggak akan ada lagi cemburu. Pokoknya happy, bahagialah. Kok bisa? Ya bisa karena yang bikin hati Allah, yang membolak-balikan hati Allah, yang membikin orang bahagia atau menderita juga Allah. Allah sangat mudah mengkondisikan hati ahli surga selamanya happy dan bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis. Kalau Allah membuat orang tertawa, Allah beri kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Kalau Allah ingin membuat orang itu menangis, Allah berikan kesedihan. Semua yang ngatur Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati semua madi Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati semua manusia sekehendak Allah. Jadi yang mengatur perasaan, hati, ya, senang sedihnya, suka dukanya, bahagia sengsaranya, Allah semua yang ngatur di dunia. Di akhirat Allah kondisikan semua hati ahli surga tidak ada sedih, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada curiga, tidak ada suudzon, tidak ada perasaan-perasaan buruk. Semuanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya ayat yang menyatakan wasaqahum syaraban tahura, Allah akan berikan kepada mereka minuman yang suci. Kepada ahli surga, begitu air yang suci itu diminum, hilanglah seluruh keburukan hati. Dibersihkan hatinya dari semua perasaan-perasaan buruk setelah minum air itu. Termasuk cemburu, termasuk sedih, termasuk curiga, suudzon, iri, dengki, benci, semuanya hilang. Dua ahli surga yang waktu di dunia ini bermusuhan, saling bunuh, lalu sampai di akhirat kemudian dua-duanya ke surga, udah bersaudara itu mah. Ada gitu waktu di dunianya saling bunuh, dua-duanya ke surga, ada. Kata Nabi SAW, yadhakullahu anir rajulain. Allah tertawa tentang dua orang. Yaitu kedua-duanya itu saling bunuh tapi dua-duanya ke surga. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Satu muslim, satu kafir, perang. Muslim ini terbunuh oleh orang kafir ini. Muslim ini masuk surga. Lalu setelah itu orang kafir yang membunuh muslim tadi dapat hidayah masuk Islam. Lalu berperang lagi melawan orang kafir, terbunuh, mati. Dua-duanya masuk surga. Nanti di akhirat ketemu, pelukan. Enggak dendam, kamu dulu bunuh saya. Enggak. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla seluruh perasaan buruk tersebut. Berdasarkan hal itulah maka kiat mengatasi kesedihan. Pertama tadi ya, jangan lakukan, ucapkan hal yang haram selama bersedih. Kedua,
Istirja'lah kepada Allah dan berdoa agar Allah memberikan pahala dari musibah ini. Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairin minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah ini dan ganti bagiku dengan yang lebih baik. Musibah itu menyebabkan kita kehilangan banyak hal. Mungkin kehilangan harta, mungkin kehilangan orang, mungkin kehilangan apapun. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan ini teralami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW pernah beri wejangan. Teringat Ummu Salamah terhadap wejangan Nabi SAW. Siapa yang mendapat musibah, istirja, lalu berdoa. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Suaminya ini yang meninggal ini, sahabat yang soleh, nggak ada yang lebih baik dari dia. Tapi sudah yakin aja. Setelah masa idah selesai, datang orang diutus oleh Nabi SAW melamar Ummu Salamah untuk menjadi istri Nabi SAW. Betul dapat ganti yang lebih baik. Ya. Jadi berdoa. Ya. Ketiga, doa kepada Allah agar dihilangkan kesedihan. Tadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pokoknya hafalkan doa-doa penghilang kesedihan. Ada dalam kumpulan doa-doa berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini yang ketiga. Kiat yang keempat. Kiat yang keempat adalah silakan minta pencerahan, wejangan, konsultasi ke orang yang kira-kira bisa menghilangkan kesedihan berganti dengan kenyamanan dan ketenangan. Ketika ada seorang sahabat ditinggal mati oleh anaknya, Nabi SAW memberikan pencerahan yang menghilangkan kesedihan seketika. Kata Nabi SAW, ayyuhuma ahabbu ilaiki. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu terus hidup bersamamu sampai dewasa dan kamu bisa bersengkrama, bersenaguro dengannya, atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan menunggumu di pintu surga, kemudian akan menuntunmu masuk ke dalam surga. Pilih. Sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, kalau anakku pergi lebih dahulu meninggalkanku, menungguku di pintu surga untuk kemudian menuntunku masuk ke dalam surga, lebih aku sukai. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah anakmu sekarang. Pendek penjelasannya. Tapi mendengar itu dia langsung bayangkan anaknya bahagia di sana. Anaknya tidak menderita setelah kematiannya. Anaknya menunggu dia di pintu surga. Nanti sama-sama masuk surga. Menghibur enggak? Menghibur. Hilang kesedihannya segera. Kalau kepada orang yang tepat. Tapi kalau umat curhat, konsultasinya kepada orang yang tidak tepat, bisa tambah stres, tambah sedih. Kita umpamai kehilangan orang yang kita cintai. Ke orang yang tidak tepat, curhat, kata dia, iya memang nasib kita mah semua begitu. Ini belum seberapa loh. Nanti besok lusa beberapa orang kita cintai akan mati lagi. Tambah nangis dia ya. Jadi silakan curhat, silakan konsultasi untuk memperoleh pencerahan, untuk memperoleh kenyamanan dari penjelasan orang yang berilmu tadi. Ya. Maka kalau kesedihan diantisipasi dengan cara seperti itu, insya Allah kesedihannya berbuah manis. Kesedihannya melahirkan pahala.
kesedihannya melahirkan ampunan, kesedihannya meningkatkan derajat, kesedihannya Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik, dan setelah kesedihan ini berlalu, Allah akan ganti dengan 2 kebahagiaan yang tidak kita bayangkan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kalimat diulang 2 kali dengan kalimat yang persis, maknanya setelah satu kesulitan akan datang 2 kemudahan. Yakini ini sebagai janji Allah, kita akan optimis memandang masa depan seusai berlalunya kesedihan ini. Nah, inilah cara yang benar mengatasi kesedihan, akan menjadi benteng bagi kita dari kebinasaan, dari kehancuran, dari murka dan azab Allah baik dunia sampai akhirat nanti. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk akhwat dipersilahkan menulis pertanyaan, ikhwan juga boleh menulis pertanyaan, nanti kita akan bacakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu saya meninggal hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Allah yarham. Semoga dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, diselamatkan dari fitnah kubur dan azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur, dan semoga kelak Allah masukkan ke dalam surga. Wafatnya ibu saya benar-benar menjadi pengingat akan kematian dibandingkan dengan peristiwa kematian-kematian yang saya saksikan baik langsung atau tidak. Saya sangat merindukan ibu saya, dan baru kali ini saya sangat berharap saya bisa berjumpa dengan ibu dan bapak saya di kehidupan selanjutnya. Ya, semoga nanti di alam kubur berjumpa. Dan lebih-lebih lagi semoga nanti di akhirat di surga berkumpul lagi ya, berkumpul. Apa bisa berjumpa di alam kubur? Iya, bisa. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan satu bab bahwa ahlul kubur saling berkunjung satu sama lain. Walaupun ada beberapa riwayat yang dhaif di sana, tapi para ulama menjelaskan ini bisa teralami hanya oleh orang yang dapat nikmat kubur. Dan salah satu bentuk nikmat kuburnya bisa mengunjungi kerabatnya yang juga sama-sama sudah mati di alam kubur. Adapun kalau yang dapat azab kubur enggak ya. Makanya saya bilang tadi semoga di kehidupan selanjutnya di alam kubur nanti bisa berjumpa, mengisyaratkan dapat nikmat kubur. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak larut dalam kesedihan dan ibadah saya dapat membawa saya bertemu dengan mereka kembali di surga. Tadi itu, materi tadi itu nasihat untuk akhwat ini. Apakah keinginan ini merupakan hal yang kurang bersifat lillahi ta'ala dalam ibadah saya? Enggak. Silakan berharap ya agar berjumpa, berkumpul kembali di surga, dan itu bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Pokoknya saya ingin bertemu ayah dan ibu saya di surga. Tapi kan nggak mungkin kalau nggak ke surga. Nggak mungkin kalau kitanya ahli maksiat. Nggak mungkin kalau kita mengabaikan kewajiban. Makanya keinginan itu memicu kita, memotivasi kita untuk ibadah lebih intensif daripada sebelumnya, menjauhi dosa dan maksiat. Ya. Supaya bisa berjumpa di alam kubur, bisa berjumpa juga di akhirat nanti ya. Ana dan suami sudah hijrah.
meninggalkan pekerjaan ribawi dan asuransi. Gaji puluhan juta kami tinggalkan. Merintis usaha kecil-kecilan. Dan qadarullah usaha kami bangkrut. Sabar ya. Itu ujian. Apa setelah diuji itu kembali, daripada bangkrut, kembali aja kerja di lembaga ribawi gede. Ya. Apakah begitu atau tegar ya? Jadi untuk meyakinkan kita ini meninggalkan maksiat karena Allah, diuji dulu, nggak segampang itu ya. Dibiarkan beberapa saat menderita, gagal usaha, apa kembali nggak ke masa lalu atau tetap tegar istiqamah? Kalau sudah terketahui tegar istiqamah, Allah bukakan jalan-jalan kemudahan bagi orang itu ya. Ditambah anak baru tahu kalau suami ternyata banyak hutang. Biasanya kebalikan tuh. Istri itu kalau diajak usaha, investasi, nanti saya harus bilang suami. Tapi kalau ngutang, jangan bilang-bilang suami saya ya. Tukang kredit, jangan bilang suami saya ya. Gitu ya biasanya. Ini suami yang banyak hutang. Sampai SPP anak saya pun tidak terbayar. Sabar. Pekerjaan suami saya sekarang serabutan. Apa yang harus Ana lakukan sebagai istri agar tidak luput dalam kesedihan terus-menerus? Tetap support suami ya. Sabar Pak, ini ujian. Allah tidak ujug-ujug kita hijrah langsung dibahagiakan. Enggak. Diuji sejauh mana iman kita. Saling support. Suami kemudian terlihat mengalami degradasi iman, support sama istri. Terlihat istri seperti kecewa, support sama suami. Saling mengingatkan ya. Itu fungsi yang pokok antara suami dengan istri. Apakah ini ujian atau azab dunia bagi anak? Dua-duanya. Azab atas kesalahan masa lalu sekaligus ujian. Teruji enggak atau kembali ke masa lalu ya? Dua-duanya. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran, ketegaran, istiqamah di atas ujian ini dan segera Allah berikan kemudahan nanti ya. Tinggal bersabar beberapa saat lagi. Setelah itu insya Allah Allah akan mudahkan urusan orang yang bertaubat kepadanya. Ibu Ana meninggal 5 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang Ana masih suka nangis kalau merasa rindu dan ingat ibu. Kalau ingat ibu doakan, jangan nangis. Doakan. Mereka butuh doa kita ya. Kapan doanya? Sesering mungkin dalam sholat. Ketika sujud sholat fardu atau sholat sunnah. Ketika sujud baca dulu subhana rabbiyal a'la, baru baca doa untuk orang tua. Gimana bunyinya? Hafalkan doa sholat janazah setelah takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afuan. Kalau itu ibu, Allahumma gfirlaha warhamha. Sebut dulu Allahumma gfir li ummi atau li walidati warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau enggak bisa, udah hak saja dengan niat untuk ibu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasi markhala. Terus sampai akhir. Ya, hafalkan, baca. Kalau kita sering baca itu dalam sholat, di luar sholat, ba'da sholat, wirid, setelah beres wirid kita berdoa, baca doa itu. Kalau umpama kita selalu baca setiap hari puluhan kali, pas ada sholat jenazah kita nggak akan stres. Sudah hafal, sudah sehari-hari dibaca. Sholat jenazah kan belum tentu setahun sekali kan. Jadi sudah hafal pas ada yang mati kita mesti lupa lagi ngapalkeun deui ngadadak. Nanti lupa lagi.
Tapi kalau kita baca setiap hari dan diniatkan untuk ibu kita, orang tua kita, atau siapapun yang sudah wafat dari kalangan orang terdekat kita, baca doakan ini. Ya. Jadi setiap ingat bukan bersedih, tapi doakan. Setiap ingat doakan, setiap ingat doakan. Apakah tangisan anak akan memberatkan ibu anak di alam sana? Tergantung, kalau hanya sekedar sedih, nangis yang wajar boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nangisnya, sedihnya disertai dengan ratapan ya yang terlarang, maka dosa. Jangan ya. Saya pernah melakukan salah satu dosa besar. Saya sudah melepaskan dosa tersebut. Tapi saya takut dan sedih apabila mengingat dosa itu. Orang tua saya akan mendapatkan balasan karena doa saya yang telah saya perbuat. Jadi saya terus menangis dan terharu, terus menyesali apabila mengingat dosa yang telah saya lakukan. Menangisi dosa bagus, nggak apa-apa. Tangisi dosa-dosa kita. Menangis karena dosa. Kenapa? Karena takut murka dan azab Allah. Baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Silakan tumpahkan air mata. Kata Rasul SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut akan dosa-dosanya. Ya, ada 2 tetesan yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Akan dosa-dosanya. Kedua, tetesan darah fi sabilillah. Mujahid yang berperang lalu darahnya menetes, orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Menangis karena takut dosa bagus ya. Silakan tangisi dosa-dosa kita karena itu akan mendorong kita untuk sesering mungkin tobat dan sehebat mungkin memperbaiki diri ya. Ibu saya lagi masa iddah, tapi nggak pernah mau diem di rumah. Dengan alasan kalau sendiri di rumah suka sedih, keinget papa rahimahullah. Saya pun pindah rumah nemenin ibu. Tapi ketika harus antar jemput anak sekolah, ibu pengen keluar ke rumah saudaranya. Biar ada teman ngobrol. Apa boleh kayak gitu? Karena kan keluar rumah naik mobil dan masuk rumah saudara. Selama masa iddah si ibu ini nggak boleh keluar rumah. Sebentar kok ya, paling 3 bulan. Setelah itu boleh keluar rumah. Kecuali untuk keperluan yang memang doruri. Seperti belanja makanan. Kalau nggak belanja ya kelaparan. Atau sakit. Harus berobat ke dokter, mau tidak mau ya dokternya nggak bisa dipanggil. Untuk yang daruri boleh, tapi kalau untuk yang tidak daruri seperti silaturahmi, seperti datang ke kajian, maka itu tidak boleh. Tahan diri bersabar sampai 3 bulan. Setelah itu baru boleh lagi keluar ya. Bagaimana untuk mengatasi kesedihan agar tidak teringat? Banyak aktivitas. Dengar kajian lewat radio, lewat TV, lewat YouTube gitu ya. Telepon kawan untuk berbicara, ngobrol yang baik-baik. Undang, tolong dong datang ke saya. Adakan kajian di rumah, adakan acara makan-makan di rumah. Boleh nggak masalah ya. Bisa dengan banyak cara. Bulan depan anak bungsunya menikah, tapi lagi masa iddah. Gimana Ustaz? Coba undur tuh.
nanti setelah masa iddah. Suka tiba-tiba keingetan rahimahullah jadi nangis, doain. Apakah ini termasuk meratap, membicarakan kenangan rahimahullah sampai nangis? Itu yang dimaksud dengan jangan kamu bersedih adalah jangan melakukan apa yang buat kamu sedih. Termasuk mengingat-ingat orang yang sudah wafat. Kalau toh terlintas keingetan tanpa sengaja, doakan. Bukan menangisinya, tapi mendoakannya. Kuburan boleh pakai batu atau bata. Yang ada tulisannya enggak? Jangan ditulis sih. Boleh dikasih satu batu nisan sebagai tanda bahwa ini kuburan. Untuk membedakan dengan selain kuburan. Karena ada hukum khusus bagi kuburan. Nggak boleh diinjak, nggak boleh dilangkahi, nggak boleh diduduki gitu ya. Kalau tidak ada tanda. Maka untuk memberi tanda bahwa itu kuburan boleh kita simpan satu batu di sana. Bagaimana jika suami berkali-kali mengambil pinjaman riba untuk membantu keluarganya? Membantu keluarganya bagus, tapi dengan cara yang haram nggak boleh. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus baik. Tujuannya membantu orang dengan cara yang haram, mencopet, merampok, atau pinjam dengan ada riba, maka dosa, tidak boleh. Selain dosa, ingat, riba menyebabkan keberkahan dari harta dan hidup kita tercabut. Harta kita bisa habis karena riba loh ya. Walaupun ribanya sedikit, pinjamannya cuma 1 juta umpamanya, kemudian ribanya juga cuma puluhan ribu gitu. Itu nanti seluruh harta kita habis. Karena keberkahan dari hidup dan harta kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang terlibat riba kecuali hidupnya akan hancur. Para sudah dari awal menikah harus mencicil hutang kakak dan ibunya. Sampai untuk sehari-hari pun anak kekurangan dan dibantu oleh orang tua anak sendiri. Ini curhat. Lalu bagaimana jika suami selalu memberikan pinjaman kepada keluarga dengan menggunakan uang untuk anak dan anak-anak di rumah? Kalau nih, untuk istri dan anak-anak sudah mencukupi, lalu ada sisa, boleh dipakai infak, sedekah, menolong orang, meminjamkan ke orang. Tapi kalau tidak cukup, ini hak istri dan anak-anak. Dipakai infak, sedekah. Anaknya istrinya kelaparan, dosa dia. Infak dan sedekah sunnah. Tapi menafkahi istri dan anak hukumnya wajib fardu ain. Kalau diabaikan dosa besar. Berkata Rasul SAW, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu dianggap dosa besar kalau dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Tidak menunaikan hak mereka, itu dosa. Jadi kalau ini nafkah untuk istri dan anaknya, nggak boleh disodakohkan ke masjid, diinfakkan ke fakir miskin, nggak boleh. Karena infak sodakoh hukumnya sunnah, nafkah ke istri dan anak-anak hukumnya wajib. Apalagi dipinjamkan ya. Sampai anak kekurangan dan harus mencari pinjaman. Tuh, apa nggak malu suami itu kalau istrinya sampai pinjam karena kekurangan. Dia ngasih ke orang, istrinya pinjam ke orang lain. Nggak malu tuh suami kayak gitu ya. Almarhum suami meninggalkan 3 anak dari istri pertama. Almarhumah, berarti istri pertama juga sudah meninggal.
Jadi yang bertanya mungkin istri keduanya ya. Punya 3 anak sambung. Kata anak-anaknya jauh sebelum menikah lagi dengan istri kedua, itu warisan sawah dan kebun katanya sudah dihibahkan kepada ketiga anak-anaknya itu. Jadi ketika si ayahnya masih hidup, hartanya sudah dihibahkan ke anak-anaknya. Boleh? Boleh. Kalau masih hidup. Pertanyaan, apakah hibah itu boleh semuanya atau hanya sepertiga? Boleh tapi harus adil. Jangan sampai sebagian dikasih yang lain tidak. Maka kalau tidak adil dosa, ya. Boleh. Tapi nggak boleh dikasih anak-anaknya semua, istri tidak. Apalagi dalam rangka supaya nanti hartanya tidak jatuh ke istri, semua milik anak. Waktu hidup semua hartanya diberikan ke anak. Dalam rangka menjaga agar hartanya tidak jatuh ke istri. Jahat banget ini orang ke istrinya. Para istrinya orang yang harus paling diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian dengan ma'ruf. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Ini perintah Allah, wasiat Rasul SAW. Lalu dijahati. Agar hartanya tidak jatuh sebagai warisan ke istrinya. Semua hartanya sebelum meninggal dibagi ke semua anak-anak. Jahat banget tuh orang. Ya. Mengabaikan perintah Allah, mengabaikan wasiat Rasul SAW. Tapi secara hukum dibolehkan, cuma wajib adil. Istri juga harus dikasih. Ya. Apakah saya berhak 1/8 sebagai istri kedua karena waktu semasa hidup almarhum pernah bilang kalau saya dibagi 1/8. Mau wasiat atau tidak, istri itu dapat 1/8. Bukan karena wasiat dari suaminya, tapi karena aturan Allah. Kalau punya anak, ya, kalau nggak punya anak bahkan dapat 1/4. Tapi karena ini suami punya anak dapat 1/8. 7/8 sisanya untuk anak-anak, ya. Nah, coba harus ada saksi atau bukti bahwa rumah kebun tuh sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Jangan-jangan itu sekedar diada-adakan aja kebohongan agar semua hartanya tidak jatuh ke ibu sambungnya. Mana buktinya? Mana saksinya? Oh, nggak ada bukti saksi. Nggak boleh, ya. Harus ada bukti dan saksi. Ustaz, apa itu kaum sufi? Suka film gitu. Sufi itu orang yang mendalami ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Intinya ilmu tentang tazkiyatun nufus dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Tasawuf itu muncul pada abad keempat Hijriyah. Setelah Nabi, para sahabat, para ulama 3 generasi awal ini sudah meninggal, baru muncul ilmu tasawuf ini, ya. Dan kebanyakan ilmu tasawuf itu berpatokan bersandar kepada hadis dhaif ataupun palsu. Kepada ayat Quran dan hadis sahih banyak. Tapi lebih banyak lagi kepada hadis yang dhaif ataupun palsu sehingga melahirkan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mensyukuri kematian suami? Yang bikin resah anak dan istri. Kayaknya suami jahat apa gitu. Kalau suami jahat,
khulu aja udah. Menuntut cerai gitu ya, bebas sudah. Tapi kalau menuntut cerai diancam, kalau cerai diapa-apain. Sehingga zalimi pas meninggal sorak alhamdulillah bukan innalillahi gitu ya. Kalau ada orang karena kejahatannya membuat banyak orang terzalimi dan tidak mungkin terbalas karena kekuasaan, lalu meninggal, maka doanya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kaum muslimin merasa tenang, tentram dari gangguan orang ini. Jadi kalau orang ini jahat selama hidupnya, ya, terus mati, itu alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Terakhir ya. Bismillah. Qadarullah minggu kemarin Anda dapat kecelakaan. Yang mau Anda tanyakan, apakah sewaktu anak mau ditabrak, tiba-tiba anak bengong, itu akibat karena dosa-dosa anak? Enggak, itu karena panik aja. Pas mau ketabrak, gitu, tabrak aja. Atau anak terkesima tah eta. Terkesima karena dari rasa takut. Tapi sebelum anak berangkat, anak sudah berdoa. Kalau kita sudah berdoa, minta perlindungan kepada Allah, sudah hati-hati, kemudian tetap tertabrak, itu musibah. Yang harus sudah Allah takdirkan. Ya. Tadi saya baca doa istirja, terus Allahumma ajurni fi musibati dan seterusnya. Lalu setelah itu bersabar dan ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan jumpa lagi sore membahas tentang amalan hati di tempat ini jam 4 ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.